Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan lisan kita alhamdulillah, dengan hati kita sandarkan seluruh nikmat ini miliknya. Dan yang ketiga, kita berniat tidak ada nikmat yang tercecer pada diri kita kecuali berfungsi sesuai dengan maunya Allah. Ini kalau Allah mengirim nikmat pada kita lalu tidak berfungsi sebagaimana fungsinya, itu namanya masuk dalam daftar kufur nikmat, karena tidak memfungsikan nikmat itu sesuai dengan maunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu hadis Nabi SAW sebutkan, innallaha tazawaja li an ummati, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala memaafkan umat Nabi Muhammad ini. Itu dah maafkan dalam 3 hal. 3 hal Pak dimaafkan oleh Allah. Allah tidak menghitung sebagai sebuah dosa. Yang pertama, anil khata, orang yang tidak tahu, itu dalam keadaan tidak tahu, maka menyangka sudah masuk waktu berbuka karena gelap, tiba-tiba sesudah berbuka baru muncul matahari. Yang seperti itu masuk kategori al-khata. Ia tidak tahu bahwa sudah belum masuk waktu, ya. Dia mengira menghadap ke kiblat, nanti sesudah sholat ternyata salah arah kiblatnya. Padahal menghadap ke kiblat itu syarat. Dia masuk dalam kategori al-khata, salah tetapi kesalahannya tidak disengaja. Dia sudah berusaha tapi ternyata khata, keliru. Nah, maka semua bentuk-bentuk kekeliruan yang seperti itu jemaah sekalian itu dimaafkan. Nah, dia kira 4 rakaat ternyata jadi 5. Itu namanya khata, dimaafkan. Yang kedua, perkara yang dimaafkan itu namanya an-nisyan, lupa. Orang yang berpuasa lalu pergi makan, meskipun 3 piring dia makan, 3 gelas sirup dia minum, tambah lagi kopi, padahal dia puasa, itu dimaafkan karena lupa. Dia dari daerah, kemudian dia ke Makassar, perjalanan dia biasanya sholat di masjid, ternyata lupa sholat maghrib dan sholat isya. Nanti sudah salat subuh baru pikir-pikir, di mana tadi malam sholat isya, ternyata tidak. Maka dia sholat maghrib dan isya itu jam 7 pagi. Itu dimaafkan karena masuk kategori an-nisyan, lupa. Orang yang lupa itu jemaah sekalian dimaafkan
Karena itu ada doa kita, Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan menghukum kami kalau kami dalam keadaan lupa atau keliru. Jadi prinsipnya Pak, orang yang lupa itu dan orang yang tersalah, tidak sengaja, sebenarnya tidak dihukum. Tidak dihukum, kecuali nanti dalam perkara, dalam banyak hal akan dikecualikan ya. Tetapi paling tidak ada pengurangan hukum kalau menyangkut masalah pidana dengan orang lain. Kalau dia dengan Allah tidak, Pak, tidak ada hukum dengan Allah. Tapi kalau hukum pidana dengan manusia itu karena kelalaian. An-nisyan itu termasuk penyebab tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, karena al-insan makhallul khata wan nisyan. Manusia ini kita semua, Pak, saya, Bapak, Ibu, itu Nabi sudah sebutkan itu mahallul khata wal insan wan nisyan, makhluk yang sering lupa. Dan memang manusia itu salah satu namanya itu al-insan. Al-insan itu, Pak, satu kata dengan an-nisan itu yang artinya lupa. Jadi kalau manusia itu lupa normal, tapi kalau lupa terus bahaya tongnya. Tapi kalau tidak pernah lupa, ajaib. Tidak ada, Pak. Tidak ada manusia itu tidak pernah lupa, karena dia menjadi bagian dari sifatnya ya. Nabi kita manusia terbaik, tapi pernah juga, Pak, 5 kali sujud sahwi. Kenapa sujud sahwi? Karena Nabi lupa ya. Jadi karena lupa jangan dihukum ya. Ada bapak pergi pengantin sama-sama istrinya, tapi pulang sendiri, Pak, nah lupa istrinya. An-nisyan ya. Semoga kita tidak sering melupa, terutama utang yang belum dibayar. Yang ketiga, wa mastukrihu alaihi. Salah satu yang dimaafkan itu kalau terpaksa. Sesuatu yang terpaksa kita lakukan itu dimaafkan oleh Allah. Kalau terpaksa, Pak, ya, apapun yang terpaksa itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seperti dalam keadaan lapar, tidak ada makanan, maka yang haram pun bisa dimakan. Seperti makan yang babi dilarang, tapi karena kalau demi nyawa, Pak, itu berubah menjadi dibolehkan, meskipun hukum asalnya tidak boleh. Mencuri itu dilarang, Pak. Tapi kalau sudah menyangkut nyawa, maka boleh mengambil khusus untuk yang memang demi nyawa. Tidak yang tertinggi melebihi itu. Insyaallah, semoga ada manfaatnya.